sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis manungkul. Jamasan Pusaka Kagenangan 2026 di tanah yang menyimpan jejak sejarah dan nilai-nilai budaya. Tradisi terus hidup melalui tangan-tangan yang menjaganya. Pada hari Senin, 29 Juni 2026, bertempat di Padepokan Tresno Budoyo, Desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, diselenggarakan Jamasan Pusaka Kagenangan, sebuah tradisi budaya Jawa yang menjadi wujud penghormatan terhadap warisan leluhur, sekaligus bentuk kepedulian dalam merawat benda-benda pusaka agar tetap terpelihara dengan baik. Sebelum prosesi jamasan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan prosesi metik tirto, yaitu pengambilan air dari sejumlah sumber mata air pada hari Jumat, 26 Juni 2026. Air yang telah dihimpun kemudian dipergunakan sebagai bagian dari rangkaian prosesi penjamasan pusaka, sesuai dengan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Rahayu. Kali ini saya berada di Sungai Wadung yang letaknya di Desa Kagenangan ya. Nah, diduga kuat sebenarnya sungai ini yang di dalam catatan-catatan kuno ada dua sungai, satu Wadung dan yang dua Pancir, sebagai bukti bahwa di wilayah sinilah beliau Sang Rangga Rajasa atau Ken Angrok didharmakan. Bahkan di dalam prasasti Mula Malurung juga ditulis Sang Maharaja Lineng Dampakanaka maka swarupang Wisnuwarca ring Kagenengan, yang artinya Sang Maharaja meninggal duduk di atas kursi emas dan beliau didharmakan sebagai Dewa Wisnu di Kagenengan, yaitu Kecamatan Wagir. Loh, kali ini kita petik tirta. Petik tirta adalah sebagai sarana kita mengambil air suci untuk jamasan pusaka agar pusaka selalu diberi oleh Gusti Kang Akarya ke jagat dan selalu diberi energi positif.
dan bermanfaat bagi kita dan lainnya. Semoga acara Jamasan Pusaka tak ada halangan apapun dan diberi kelancaran. Biar kusing tubaku mancing jenempono yang incinan ding yati tinampanan maring sagunging ratu ing tumapel Singhasari Sri Batara Siwa Sri Ranggah Rajasa Sang Amura Bumi Sri Nararya Anusanata Sri Nararya Gunging Baya Sri Nararya Mapanjitoh Jaya Sri Nararya Seminingrat Jaya Wisnu Wardana miwah Narasingamurti Jokatur dumateng Sri Maharaja Kertanegara Utama Dharma Punggade Jokatur dumateng sedaya leluhur pepunden kawula sapanduwur miwah sedaya para leluhur ing Nusantara miwah katur dumateng sedaya kaki danyang nini danyang guru danyang sanak danyang tang ikal bakal cikal bakal cok bakal bakaling bakal bedah kerawangan dusun niki ing dinten sapunika kawula asung bekti sekul gondo arum kusing bupati bakang rum gandane arum rasane sagondo gandane kula aturi gondo sarasa rasane pakeros panjenengan gondo panjenengan so ugi panjenengan sami tan sapikantuk para nugrasa sinar pepadang Gusti kang suci anggene panjenengan kawula karuwi saha kawula kawuningani ing dinten sapunika kawula saha para kadang batu artefak ya bentuk 65 apa ya bisa. Oke, 65 sampai 68. sisa kejayaan masa lalu. Ternyata pisau di rumah. Capek? Capek atau tidak? Capek sangat. Batu artefak nih. Kan bentukan ini ya. Ini benar-benar dihancurkan sampai berkeping-keping. Batu artefak. Ini kira-kira tahun berapa dihancurkan ini artefak-artefak ini, Pak? Kalau ini kan abad keberapa gitu berarti? Kalau Singhasari Tumapel itu abad 11, 12. Tapi kalau penghancuran ini juga era-era baru saja, sekitar 1965, 1968. Penghancuran arca-arca seluruh Jawa. Kita masih berada di wilayah Kagenengan. Nah, di sini saya menemukan ini tanaman kuno ini, Mas, yang disebut ron genduru. Ini dipakai sebagai nama pamor. Ron genduru ini juga disebut sebagai pohon taloka. Nah, sebenarnya ini nama kuno ini, Mas. Taloka ini juga ada di Turen, yaitu di desa Talok. Nah, makanya menjadi nama Talok. Dari kata Taloka menjadi desa Talok.
Memasuki hari pelaksanaan, suasana khidmat menyelimuti seluruh rangkaian acara. Hadir kepala desa beserta jajaran perangkat desa, para budayawan, pemerhati budaya, komunitas pelestari pusaka, serta masyarakat yang bersama-sama menyaksikan berlangsungnya tradisi luhur ini. Prosesi jamasan pusaka dipimpin oleh juru jamas, Ki Dalang Sumarto, SPD, dengan peranata cara Ki Dalang Insinyur Marsudi, ST, yang mengantarkan setiap tahapan acara dengan penuh tata krama dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Jawa. Lebih dari sekedar prosesi perawatan pusaka, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman sejarah dan kebudayaan. Adicara ini pemohon Dio atau Sasono saged lumantar rancak sebesar itu tetap wawancara antara istimewa yang artinya semoga berkat doa restu Bapak Ibu Mas Mbak Yu semuanya juga di hati saya yang sangat saya kasihi, Tuhan akan memberikan belas kasihnya sehingga acara pada hari ini mulai permulaan terakhir dapat berjalan dengan lancar dan tetap dalam hubungan Tuhan yang Maha. Saya bersuka kalian menunggu waktu kami bicara saat itu sembari menunggu acara berikutnya acara enggak monggo tata sejarah yang ditata dengan cara yang sangat sederhana itu dibayang untuk ABD-nya adalah Anipain Toyo Sumber Bisu. Karena itu kebijakan yang nanti kami untuk disebut kita untuk berbuat masa di dunia.
Awit namastu namasiddhi. Om Supamastu Dirgayastu. Om Sang Yang Ning Yang Amurti Niskala. Sirati kinanya pengata buatan lama. Stula kara sira pratistita aneng hridaya kamalamatya nijasa. Om Sembah Ning Anata Tinhalana di Triloka Sarana. Wahya Diatmika Sembahi Ngahuluni Jengkatan Kanamani. Om Hungkara Yang Amertani Anglesin Mala Papa Pataka Ambalik Rupa Jati Nirmala. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sarasehan budaya bertema membedah misteri perjalanan Ken Arok di Kagenangan yang disampaikan oleh Ki Reksa Aksoro sebagai penggiat budaya. Karena dari kata Asyura, karena perpaduan antara kalender Saka dan Hijriah yang diciptakan oleh Sultan Agung untuk merukunkan pada waktu itu di pesisir utara masih menggunakan Hijriah karena banyak menurut saya masuknya agama Islam dari pesisir utara. Sedangkan yang di wilayah selatan masih menggunakan Saka. Nah, untuk menghindari kerancuan atau kebingungan diciptakanlah kalender Suro atau kalender bertepatan pada tahun 1550. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai sejarah, budaya, serta kearifan lokal diharapkan terus diwariskan kepada generasi penerus, sehingga tradisi tidak hanya dikenang, tetapi juga dipahami, dirawat, dan dilestarikan sebagai bagian dari jati diri bangsa. Jamasan Pusaka Kagenangan bukan sekedar sebuah seremoni, melainkan ikhtiar bersama dalam menjaga kesinambungan warisan budaya Nusantara agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Karena budaya yang lestari adalah cerminan masyarakat yang menghargai sejarah, menjaga identitas, dan menatap masa depan tanpa membakar akar budayanya.
Setiap tradisi besar selalu berawal dari sebuah langkah pertama. Jamasan Pusaka Kagenangan tahun 2026 menjadi awal dari ikhtiar bersama untuk merawat warisan budaya, mempererat kebersamaan, serta menanamkan kesadaran bahwa peninggalan leluhur adalah amanah yang harus dijaga, bukan sekedar dikenang. Semoga langkah pertama ini menjadi pijakan yang kokoh untuk menghadirkan penyelenggaraan yang semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Dengan semangat pelestarian budaya yang terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi penerus. Sampai berjumpa pada Jamasan Pusaka Kagenangan berikutnya dengan semangat yang sama dan karya pelestarian budaya yang semakin bermakna.